Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah muswilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Kepada para alim, ulama yang kami muliakan, Majelis Tahkim pusat, wilayah, kabupaten kota yang kami hormati, Dewan Pimpinan pusat, wilayah, kabupaten kota, pengurus kecamatan, imam-imam jamaah yang kami muliakan, Ibunda Hajah Tatik Farihah, para panitia pelaksana Mujahadah Kubro, hadirin hadirat rahimakumullah. Tidak lupa penjabat sipil TNI Polri yang kami hormati, utamanya Bapak Ibu Bupati Hajah Munjidah Wahab yang telah diwakili oleh asisten 1 Bapak Anwar dan Bapak Bisri Kabakesra yang kami muliakan. Untuk uraian tahmid dan sholawat salam, kita ikut yang telah melaksanakan tugas tadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini adalah malam pertama resepsi Mujahadah Kubro untuk memperingati Isra Mi'raj beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan haul beliau muallif sholawat wahidiyah, beliau Kiai Haji Abdul Malam itu. Hadirin rahimakumullah, walaupun kita bukan pengurus atau penyiar sholawat wahidiyah, namun kita mengikuti mujahadahnya pengurus, mujahadahnya penyiar, berarti kita juga termasuk penyiar dan pengurus tersebut. Karena hakikatnya pengurus atau penyiar sholawat wahidiyah adalah semua pengamal sholawat wahidiyah, karena satu rangkaian beliau mu'alif mengijazahkan ajastukum bihadihi sholawatil wahidiyati wan nashri bil amali wan nashri. Jadi satu paket sekaligus mengamalkan dan menyiarkan, sehingga kita semua hadir di majelis yang mubarak ini, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi maunahnya kita bisa hadir dalam hari yang pertama ini. Semoga kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah yang sesungguhnya, yaitu pengamal sholawat wahidiyah sekaligus penyiar sholawat wahidiyah. Apa keuntungan kita sebagai pengurus
kita sebagai penyiar sholawat wahidiyah yang jelas adalah kalau kita mengajak kebaikan kepada seseorang atau kita menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka kita akan mendapat pahala sebagaimana orang yang kita tunjukkan selagi mereka mengamalkan. Umpama kita mengajak 2-3 orang, berarti kita mendapat pahalanya 2 dan 3 orang dan seterusnya yang mereka mengikuti mujahadah karena kita. Alangkah untungnya kita sebagai pengurus. Maka besok di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk surga dipimpin oleh para amiril mukminin, pimpinan-pimpinan orang mukmin, Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Utsman dan Ali, yang masing-masing membawa bendera. Ini keuntungan dari satu sisi sebagai pengurus. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin fahuwa kafa'ilih. Barang siapa menunjukkan kebaikan, maka mereka mendapat pahala sebagaimana pahalanya orang yang telah ditunjuki. Kita beruntung ditunjuk sebagai pengurus. Walaupun melalui sesama manusia, tapi hakikatnya itu adalah titipan dari beliau muallif sholawat wahidiyah. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya pengurus, umpamanya satu hari satu malam mujahadahnya lembaran sholawat wahidiyah, itu sudah baik. Sebagai pengamal biasa, mendapat instruksi dari pengurus, pada hari ini mengadakan mujahadah penyongsongan bersama dengan bacaan bilangan sekian-sekian. Para pengamal-pengamal mengamalkan instruksi para pengurus, maka pengurus yang pada waktu itu umpama lupa mengikuti mujahadah yang diinstruksikan, tetap mendapat pahala orang-orang yang melakukan atas instruksinya. Ini termasuk keuntungan menjadi pengurus. Maka umpama pengurus itu mujahadahnya agak sedikit wajar-wajar saja, tapi karena jasanya kepada para pengamal yang lain, maka akan mendapat kelipatan daripada pengamal-pengamal yang mendapat instruksi, mendapat penyiaran daripada pengurus. Alangkah bahagia kita andaikan kita bisa menjadikan pengamal 10, 20, bahkan ratusan orang. Alangkah mulia kita, orang 100 bermujahadah, kita yang tengok-tengok tetap mendapat pahala dari orang 100 yang bermujahadah. Itu andaikan para pengamal yang bermujahadah itu orang-orang biasa. Umpama yang disiari itu mujahadahnya lebih baik, pengamalannya lebih sempurna, sehingga amalannya lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi pengurus pun juga merasakan peningkatan dan kesempurnaan sebagaimana orang-orang yang telah dipimpinnya. Ini dari salah satu sisi keuntungan, kebahagiaan orang menjadi pengurus, sekaligus yang menunjukkan jalan kebaikan kepada orang lain. Hadirin minal mujahidin wal mujahidat
rahimakumullah. Kita sebagai pengurus itu pasti ada titipan dari orang-orang yang membentuk pengurus. Kalau zaman kerajaan umpama raja mempunyai aji-aji atau gaman yang ampuh, maka gaman yang ampuh yang dimiliki oleh raja itu akan diberikan oleh penerusnya dan dibawa oleh penerusnya. Itu pasti. Begitu juga seorang ulama, para mursyid pun juga begitu. Siapa yang akan menjadi penerusnya yang telah dipilih atau ditunjuk, maka diberi tanda-tanda bahwa dia adalah seseorang yang akan menjadi penerus. Biasanya diberi serbannya, tandanya ini akan menjadi penerusnya. Begitu juga kita semua telah diamanati oleh beliau mu'allif sholawat wahidiyah berupa gaman yang ampuh sebagai pengurus, yaitu ADART. Jadi ADART ini adalah sebagai tanda orang-orang yang memegang ADART itu adalah penerus beliau mu'allif sholawat wahidiyah. Rasulullah telah berpesan, kalau saya sudah meninggalkan kalian semua, berpeganglah dalam dua perkara, yaitu kitabullah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Berarti para penerusnya adalah memegang yang telah didhawuhkan oleh Rasulullah, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meninggalkan cincin sebagai stempel Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Cincin yang sekaligus stempel Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggalkan dunia yang fana ini, diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar, cincin itu dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar sedo, cincin itu dibawa oleh Sayyidina Umar. Seingat saya terus cincin itu hilang ketika Sayyidina Utsman atau bagaimana, seingat saya begitu. Nah, kita sebagai penyiar sholawat wahidiyah ibaratnya mendapat cincin itu, atau dari guru-guru mendapat serban itu, kita mendapat dari beliau mu'allif sholawat wahidiyah adalah ADART. Sehingga dengan ADART itu jelas bagaimana arah tujuan dari pengamalan penyiaran sholawat wahidiyah. Nah, ADART itu bukan ADART lembarannya itu, tapi isinya lembaran yang ada pada ADART. Sebagaimana Al-Quran yang dimuliakan bukan tulisannya dan kertasnya itu, tapi adalah apa yang termaksud, yang terkandung dalam mushaf atau Al-Quran itu. Sehingga Al-Quran katut-katut dimuliakan. Kertasnya. Maka ada yang mempunyai paham, melawang kertas Quran itu bikinannya orang Surabaya, cetakannya orang percetakan, mengapa memegang kok pakai wudhu segalanya itu? Karena apa? Karena kertasnya, tulisannya manusia, cetakannya percetakan, tapi isinya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ADART ketika zaman beliau mu'alif namanya PDBRT. Ini bukan kertas namanya PDBRT atau ADART itu, tapi isinya yang terkandung pada
AD/ART. Umpamanya besok suatu saat penguasanya ganti, menteri yang ngurusi AD/ART ini ganti. AD/ART disuruh merubah AD saja, nggak usah ART umpamanya. Ya bagaimana? Ya otomatis akan berubah, tidak AD/ART tapi hanya AD. Umpama cukup RT saja, ya otomatis akan berubah RT saja. Namun nilai isi-isi yang ada di dalam tidak berubah dari sejak dulu. Hadirin yang kami muliakan, kita sebagai pengurus, dari satu sisi kita menjadi kebanggaan, kemuliaan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita dipercaya oleh beliau mu'allif sholawat wahidiyah untuk menyiarkan dan menangani tentang penyiaran, bertanggung jawab atas penyiaran. Ini adalah kemuliaan, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, titipan dari beliau mu'allif sholawat wahidiyah. Namun ya begitu, dari satu sisi kita mendapat kemuliaan, tapi di sisi lain kita juga mendapat ancaman. Kita mendapat ancaman. Seorang yang telah dipercaya, seorang yang telah diamanati, apabila tidak bisa melaksanakan sebagai amanah atau yang dipercayakan, maka akan lebih dikecam daripada yang tidak dipercaya atau yang tidak diamanahi. Itu pasti. Dari satu sisi kita mulia karena menjadi penyiar, tapi dari satu sisi tanggung jawab kita, ancaman yang kita terima adalah juga lebih besar. Itu memang resiko. Karena itu ada istilah, kalau kita tidak dipilih jangan minta dipilih, tapi kalau sudah terpilih jangan menolak. Nah, itu. Kalau kita minta dipilih, itu berarti tanda-tanda nafsu di antaranya. Namun kita tidak tahu persis apa kemauannya. Tapi secara umum kalau minta dipilih, nah, itu berarti orang nantang pasangan. Tapi kalau dipilih, kita tidak boleh menolak karena itu amanah. Karena kita sudah terlanjur menjadi pengurus, maka semampu kita untuk berbuat sebagaimana apa yang telah diamanahkan kepada kita semua, semampu kita. Karena Allah saja tidak memaksakan kecuali sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namun di balik itu ada adab-adab. Ada adab-adab. Yang namanya tidak mampu itu seberapa? Ada adab-adabnya. Jangan sakit sedikit dibuat alasan, repot sedikit dibuat alasan. Itu benar dari segi sakit atau kerepotannya, tapi nilainya, karena ini Allah yang maha tahu sampai di mana kita melaksanakan adab-adab yang telah dibimbingkan kepada kita semua. Selain itu, ancaman yang sangat berat adalah sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, muttafaqun alaih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in war rajulu ra'in fi ahlihi mas'ulun an ra'iyatihi waz zaujatu ra'iyatun
fi baitiha wa waladihi. Kalian semua manusia itu adalah pemimpin. Kamu semua adalah pemimpin. Dan pasti akan ditanyakan tentang bagaimana yang kamu pimpin. Kita semuanya sebagai manusia adalah pemimpin. Kita sebagai manusia biasa, pemimpin daripada jasad kita. Pemimpin tangan kita, pemimpin mata kita, pemimpin telinga, kaki, dan seterusnya. Dan itu pasti akan ditanyakan. Kamu memimpin mata, mata kamu ajak kemana? Kamu sebagai pemimpin tangan, tangan kamu gunakan apa? Kamu sebagai pemimpin kakimu kamu ajak melangkah kemana? Semuanya kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amiru ra'in, begitu juga pemimpin. Ketua Majelis Tahkim pemimpin, ketua DPW pemimpin, ketua MTW pemimpin. Wal amiru ra'in. Tapi hadisnya kok begitu? Wal amiru ra'in. Dalam hadis, dalam kitab Riyadhus Shalihin itu tidak ada mas'ulun an ra'iyatihi, tidak ada. Jadi wal amiru ra'in warrajulu ra'in fi ahlihi mas'ulun an ra'iyatihi. Dalam hadisnya begitu. Dari hadis yang lain mungkin ada, tapi saya melihat di hadis Riyadhus Shalihin muttafaqun alaih hanya begitu. Wal amiru pemimpin itu juga sebagai pemimpin, penggembala, pemimpin. Tidak ada mas'ulun an ra'iyatihi. Tapi di bawahnya langsung warrajulu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau sebagai orang lelaki ini juga pemimpin. Pemimpin fi ahlihi, dalam keluarganya. Anaknya, istrinya, siapa saja yang ada di rumah itu berarti pimpinannya adalah bapak rumah tangga. Mas'ulun an ra'iyatihi, nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana anakmu, bagaimana istrimu, bagaimana keluargamu yang kamu pimpin. Ini pasti besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari satu sisi alangkah beratnya seseorang yang menjadi pemimpin. Apalagi melihat suatu ayat kabura indallahi maktan antakulu ma la taf'alun. Kamu mengerjakan instruksi, hari ini mujadah, hari ini mujadah. Menginstrukan mujadah, tapi yang menginstrukan sendiri tidak mengikuti mujahadah. Ini dari satu sisi. Tapi dari satu sisi sebagai pengurus adalah mendapat keuntungan yang begitu besar. Dari satu sisi tanggung jawabnya juga besar. Apalagi yang telah dititipkan, yang telah diwasiatkan, yang telah diijazahkan kepada kita semua adalah tentang ajaran atau bimbingan yang
bimbingan yang mulia, yaitu dengan lillah, billah, lirrasul, birrasul, lil ghos bil ghos, yu'ti kulladzi haqqin haqqo, taqdimul aham fal aham, thumal anfa fal anfa. Kita semua sebelum menerima ajaran lillah, sebelum tahu bimbingan lillah, kita sudah sering mendengar tentang lillah. Tapi sebenarnya pengeterapan lillah itu bagaimana? Kita hanya faham, ya karena Allah, ya karena Allah. Tapi sebetulnya yang dimaksud karena Allah itu bagaimana? Ibarat kita sudah mendengar, sudah mengetahui, tapi mungkin kita belum diberi bisa merasakan. Alhamdulillah dengan mujahadahnya, dengan sholawat wahidiyahnya, doa yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang kita dengar lillah akan masuk ke dalam hati kita yang telah jernih karena mendapat syafaat Rasulullah dan karena sholawat tersebut, sehingga kita bisa menyadari, bisa merasakan, sehingga kita bisa merasakan apa yang kamu perbuat asal bukan perkara yang haram atau makruh. Kalau kamu niati lillah, maka akan menjadi ibadah. Kita bekerja, kamu bekerja bukan hanya semata-mata mencari untung atau kebiasaan yang kamu lakukan, tapi dengan niat kamu melaksanakan perintah Allah, maka kita akan sadar dalam hati kita, yang kita lakukan ini adalah semata-mata melaksanakan perintah. Kalau kita merasa yang kita lakukan adalah perintah Allah, berarti kita sadar kalau kita diawasi oleh Allah karena kita melaksanakan perintahnya. Sehingga dalam pekerjaan kita akan berjalan lurus dan benar, karena kita kerja semata-mata melaksanakan perintah Allah dan sekaligus kita merasa diawasi oleh Allah, maka yang kita lakukan pasti kebaikan, kebenaran. Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Tidak hanya berhenti niat karena melaksanakan perintah Allah saja, tapi terus tembus. Kalau kita merasa niat melaksanakan perintahnya Allah, padahal Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, maka kita sekaligus sadar yang kita lakukan adalah selalu dalam pengawasan Allah. Maka itu sudah ikhlas. Sudah ikhlas karena kita melakukan karena Allah, bukan karena nafsu. Ini adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan akal. Karena ini pekerjaan hati, maka kita harus menyadari dan merasakan. Bukan hanya melihat saja. Kita melihat, tapi kalau hati kita tidak ikut melihat, maka hati kita tidak merasakan nikmatnya apa yang kita lihat. Kita mendengar sesuatu yang kita senang, tapi kalau hati kita tidak ikut mendengar, maka tidak akan merasakan kenikmatan yang kita dengar, yang kita senang itu. Kita makan sambil ngelamun, makan sambil ngelamun, maka kita tidak merasakan kenikmatan yang kita makan. Karena apa? Karena hati kita tidak ikut merasakan makan. Begitu juga lillah.
Dalam angan-angan kita hanya melaksanakan perintah Allah, wis iki aku krono Allah. Tapi kalau hati kita tidak merasakan kenikmatan kita melaksanakan perintah Allah, berarti kita perlu untuk menjernihkan hati kita agar hati kita ikut merasakan kenikmatan kita melaksanakan perintah Allah. Karena kita bisa melaksanakan perintah Allah, itu adalah suatu kenikmatan. Suatu kenikmatan. Kenikmatan yang besar kita bisa merasa melaksanakan perintah Allah. Dengan bimbingan lillah, begitu juga dengan bimbingan billah, kita diberi kesadaran apapun yang kita lakukan semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah amanah bagi kita semua pengamal sholat wahidiyah yang sekaligus untuk menyiarkan. Yang harus kita lakukan, harus kita lestarikan. Di balik itu semua, kita memperbanyak membaca sholawatnya agar hati kita diberi kejernihan, karena sholawat diantara alat untuk menjernihkan hati. Maka kadang-kadang saya itu angan-angan, tapi belum saya taskeh dengan sesungguhnya. Sebetulnya dengan pengeterapan lillah, billah, lirrasul, birrasul, lilghos, bilghos, dan seterusnya, itu amaliyah kita apa saja itu sudah cukup. Sudah cukup. Lillah, billah, lirrasul, birrasul, asalkan dengan dasar lillah, billah, lirrasul, birrasul, lilghos bilghos, yu'ti kulladzi haqqin haqqo, taqdimul aham dan seterusnya, sudah cukup. Bahkan dengan billah saja sudah cukup. Tapi apakah kita bisa untuk mengeterapkan itu, melakukan itu tanpa ada kejernihan hati? Tidak bisa, karena itu adalah perbuatan hati. Kalau hati kita masih kotor, hati kita masih gelap, masih buta, otomatis tidak bisa. Maka agar hati kita jernih, kita dibimbing dengan sholawatnya. Sehingga kalau kita teliti isi daripada sholawat wahidiyah itu adalah kita mohon kepada Allah melalui syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa mengeterapkan lillah, billah, lirrasul, birrasul, lilghos, bilghos, dan seterusnya. Sehingga amal walaupun sedikit, tapi dengan ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal yang sedikit pun itu tidak bisa dianggap sedikit karena diterima oleh Allah. Maka Sayyidina Ali menginstruksikan, kunu liqabuli a'malikum asyadda ihtimaman minal amali. Jadikanlah diterimanya amalmu itu lebih dipentingkan, diutamakan daripada kamu memperbanyak amal. Kaifa yakillul amalu ma'al ikhlasi. Bagaimana amal walaupun sedikit tapi ikhlas dianggap sedikit? Tidak bisa. Walaupun sedikit tapi ikhlas diterima oleh Allah, tidak akan terhapus, tetap awet. Tapi kalau banyak tidak disertai dengan ikhlas, dengan riya, ujub, takabur, sum'ah yang bergunung-gunung, katanya itu bertumpuk-tumpuk, akan hapus dengan sekejap.
Tapi yang ikhlas ini tetap tidak akan terhapus. Maka itu walaupun sedikit, yang penting ikhlas. Hadirin wal hadirat minal mujahidin wal mujahidat. Kita semua sebagai penyiar sholawat wahidiyah ini, sekali lagi dari satu sisi ini adalah kemuliaan, tapi dari satu sisi adalah resiko bagi kita semua. Resiko bagi kita semua. Karena sabda Rasulullah, al-qaumu ala imamihim, jamaah itu sesuai, al-qaumu ala imamihim, kaum itu sesuai imamnya. Apa kata imamnya? Berarti jamaah wahidiyah itu pun juga apa kata pimpinan jamaahnya. Bagaimana kalau makin hari makin merosot jamaahnya, maka makin hari makin berkurang jamaahnya. Nah, ini tanggung jawab ketua jamaah dan seterusnya sampai di pusat. Ini adalah sesuatu yang berat bagi kita semua, karena ini kaitannya dengan sholawat wahidiyah yang ada bimbingannya lillah billah li rasul bir rasul. Kalau sholawat secara umum, ya sekarang banyak sholawat, tapi sholawat wahidiyah, bagaimana bimbingan beliau mu'alif dengan cara-cara dan gaya mengamalkan dan membacanya. Kalau dalam kitab Kifayatul Atqiya halaman ke-7 itu dikatakan sebaiknya orang membaca sholawat itu dengan keadaan suci dan berwudu, menghadap ke barat, mutafakiron fi dzatihi saniyati, merasa berangan-angan pada zatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan di hadapannya. Maka orang yang mengamalkan sholawat tersebut pasti dengan sopan, dengan khusyuk, dengan tawadhu, dengan sopan, dengan tawadhu. Nah, sekarang kita melihat di mana membaca sholawat yang dengan cara-cara tawadhu, dengan cara-cara sopan, diantaranya adalah sholawat wahidiyah. Itu sudah alamat atau petunjuk. Bahkan dalam kitab Asy-Syifa itu dikatakan wajibun ala mukminin, wajib bagi orang mukmin, idza dzakarahu sallallahu alaihi wasallam au dzukira indahu ayah doa wa yatawakkara wa yaskuna min harakatihi dan seterusnya. Wajib bagi seorang mukmin ketika menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah disebut, di situ harus khudu, memuliakan Rasulullah, diam, tidak bergerak. Berarti menunjukkan apa? Kesopanannya, ketawaduannya ketika membaca sholawat. Nah ini di wahidiyah, kalau dilihat dari tata cara membaca sholawatnya saja, ini sudah diantara dawuh-dawuh para alim, para ulama tersebut. Bahkan para sahabat, jangankan membaca sholawat, disuruh menceritakan keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, beliau menangis sejadi-jadinya, seakan-akan tidak akan diam dari menangisnya. Begitu juga kita semua sebagai pengamal sholawat adalah pecinta Rasul. Pecinta Rasul.
Kalau kita sebagai pecinta-pecinta Rasul, kita tidak hidup pada masa Rasulullah, kita tidak melihat secara lahiriah, tapi kita dicintai, digandrungi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada cerita suatu tabi'in. Suatu tabi'in itu tanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, tadi malam saya bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya Rasulullah apakah begini? Matanya Rasulullah apakah begini? Hidungnya Rasulullah apakah begini? Alisnya Rasulullah apakah begini?" Maka Ibnu Abbas Said Abdullah menangis sejadi-jadinya. Menangis sejadi-jadinya. Dikatakan seakan-akan tidak akan berhenti dari menangisnya. Setelah dari menangis berhenti menangis, maka beliau bersabda, "Saya yang bisa dikatakan tidak pernah pisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak bisa mensifati, saya tidak bisa menjelaskan sebagaimana kamu menjelaskan. Saya tidak bisa persis tahu wajah Rasulullah sebagaimana kamu yang bisa tahu persis, bisa mensifati tentang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Ibnu Abbas yang seakan-akan tidak pernah terpisahkan dari Rasulullah, tidak bisa mensifati wajah Rasulullah. Tapi tabi'in yang tidak pernah bertemu Rasulullah, mimpi bertemu Rasulullah, bisa mensifati. Ini tandanya apa? Tandanya adalah para sahabat sangat mengagungkan, memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya, saking memuliakannya, seakan-akan tidak bisa membayangkan atau mensifati. Sebagaimana kita cinta pada seseorang, ditanya, "Bagaimana orang yang kamu cintai? Apakah matanya begini, hidungnya begini, telinganya begini, pipinya begini?" Paling jawabnya global. "Wis pokoknya kabeh apik tok, gak eleke." Paling gitu. Gak bisa mensifati satu persatu. Wis kabeh apik pokoknya komplit, wis apik kabeh, saking cintanya. Lah mungkin begitu. Saking cintanya para sahabat dan memuliakan takzimnya kepada Rasulullah, sehingga tidak bisa persis mensifati Rasulullah. Tapi tabi'in yang tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah bisa mensifati dengan jelas dan gamblang. Walaupun kita tidak hidup di zaman Rasulullah, tapi kita selalu rindu, kita selalu cinta, kita selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita adalah orang-orang yang dirindukan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan pengamalan sholawat wahidiyah, kita dibimbing untuk selalu merasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa di hadapan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istighdar, sama dalam kitab-kitab tadi. Dalam kita membaca sholawat, kita merasa agar merasa di hadapan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para penyiar, pengurus yang kami hormati, kita telah dipercaya untuk menjadi pengurus wahidiyah, sholawat wahidiyah dan bimbingannya. Ini adalah penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita, sekaligus amanah yang harus kita pegang dengan
benar-benar, dan harus kita lakukan semampu kita. Namun kita namanya manusia tidak akan mampu untuk melakukan apapun kecuali kalau mendapat ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak akan bisa berbuat apa yang sebaiknya kecuali kalau kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga rintihan kita agar kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarbiyah nadhrah dari beliau gauthi hadza zaman radhiyallahu an. Hadirin minal mujahidina wal mujahidat rahimakumullah. Kalau kita mengingat sebagai manusia biasa, kita lihat kalimah per kalimah dalam sholawat wahidiyah, maka kita sebagai orang bisa-bisa adalah kita menempatkan diri kita yang bukan pada tempatnya. Dalam sholawat wahidiyah kita selalu memohon kepada Allah dengan hak Rasulullah, keagungan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah. Tapi apakah kita sudah betul-betul bisa melaksanakan, mengagungkan, mengikuti dan memuliakan? Dan apakah kita sudah betul-betul dekat dengan Rasulullah dan mencintainya? Coba, ibarat kita kenal dengan si A, kita kenal dengan Ustadz Masrur umpamanya, kenal saja. Kita kenal dengan Ustadz Masrur. Terus kita bertemu dengan seseorang yang mau kita mintai, kita mau minta sesuatu pada seseorang yang kenal dengan Pak Masrur. Misalnya orangnya bertanya, sampean kenal dengan Pak Masrur? Wah, Pak Masrur itu kenal saya dekat sekali, bahkan ada hubungan saudara. Ditambah-tambahi, Pak Masrur dulu yang nolong saya, Pak Masrur dulu ketika susah itu saya ikut-ikut bantu. Sekarang Pak Masrur itu percayanya kepada saya. Saya orang yang paling dekat dengan Pak Masrur. Maunya apa? Agar kita diberi kepada seseorang yang kita minta. Begitu juga kita semua para mujahidin mujahidat mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan hak-hak kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan belum tentu kita bisa memuliakan Rasulullah sebagaimana apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa, Allahumma bihaqqismikal a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauthi hadzal zaman wa a'wanihi wa syairi auliya illahi radhiyallahu ta'ala anhum. Ya Allah, dengan hak asma panjenengan yang agung dan dengan pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita minta kepada Allah menggunakan kepangkatan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita sudah betul-betul cinta kepada Rasulullah sehingga kita minta kepada Allah dengan kepangkatan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nas'alukallahumma bihaqqihi antughriqana fi lujati bahril wahdah. Ya Allah, saya berilah kesadaran, ketauhid, keesaanmu ya Allah dengan hak beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita minta kepada Allah tapi menggunakan jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jasa-jasa beliau gauthi hadza zaman radhiyallahu an. Padahal kita belum mencintai yang sebenarnya dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sering hanya kita gunakan kesempatan, hanya kita buat pijakan,
Hanya kita buat alasan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para mujahidin-mujahidat, kalau kita tidak betul-betul dekat dengan Rasulullah, kita tidak melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal kita minta kepada Allah, minta apa saja, khususnya dalam saat wakidiyah sering menggunakan hak dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok di akhirat kalau dituntut, bagaimana hai kamu dulu di dunia minta kepada Allah menggunakan hakku, menggunakan kemuliaanku, menggunakan kenabianku dan seterusnya, tapi kita kurang konsekuen para mujahidin mujahidat. Bagaimana kalau kita besok di akhirat justru kita dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita justru dituntut oleh beliau Ghauthiada Zaman radhiyallahu an, kita dituntut oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah, kita dituntut oleh para penyiar-penyiar yang telah mendahului kita, para mujahidin mujahidat. Kita sebagai pengurus-pengurus yang hanya meneruskan saja, tapi kita tidak konsekuen. Bagaimana akibatnya besok para hadirin wal hadirat? Untuk itu pada kesempatan kubro mujahadah kubro gelombang pertama yang diperuntukkan para penyiar sholat waqidiyah ini, dan nanti akan ditutup pada muadaah, mari kita bersungguh-sungguh, kita mohon pada Allah untuk diri kita sendiri, untuk keluarga sendiri, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita tanggung, jami'il mukminin mukminat, semua pengamal sholat waqidiyah, muslimin muslimat, bangsa dan negara, penjabat kita, semuanya kita mohonkan hidayah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohonkan ampunan pada Allah subhanahu wa ta'ala yang boleh kita mohonkan. Mari dengan sungguh-sungguh kita sowan pada Allah subhanahu wa ta'ala, kita sowan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ghauthiada Zaman radhiyallahu anhu, dengan mengaku secara jujur, ya Rasulullah, saya umat panjenengan, ya Rasulullah, saya umat panjenengan yang banyak dolim, yang banyak kesalahan, namun bagaimanapun juga ya Rasulullah, sebagai umat panjenengan saya minta tolong dumateng panjenengan untuk memohonkan pada Allah subhanahu wa ta'ala agar saya, keluarga saya, kenalan-kenalan saya, tetangga-tetangga saya, semuanya saudara-saudara saya seiman, seislam, bangsa dan negara kita, mari kita bersungguh-sungguh mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, kita sowan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ghauthiada Zaman radhiyallahu dan para kekasih-kekasih Allah, dengan bersungguh-sungguh, dengan merasa banyak salah, kita mengakui dosa-dosa yang kita lakukan, kekurangan-kekurangan yang kita lakukan setiap hari, para pengurus khususnya, dan para hadirin wal hadirat yang malam ini hadir, yang ikut juga sebagai pengurus, semoga semuanya tercatat sebagai pengurus dan penyiar sholawat waqidiyah yang mulia ini. Mari dengan bersungguh-sungguh kita sowan di hadapan Allah wa Rasulullah SAW. Sekali lagi mari, terutama diri kita sendiri, keluarga kita, bagaimana para bapak-bapak, bagaimana tanggung jawab sebagai bapak warrojulu, sebagai orang lelaki itu adalah pemimpin terhadap keluarganya, ibu pemimpin atas rumah tangganya dan anaknya, itu semuanya adalah kewajiban kita. Pastilah kita sebagai manusia adalah orang yang dhaif, yang banyak kesalahan, yang banyak kekurangan. Pastilah kita tidak bisa melaksanakan semua dengan tepat dan baik. Untuk itu tidak ada lagi kecuali kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menegaskan kullu bani adama khata'un wa khairul khata'inat tawwabun. Semua anak Adam memang banyak salah, banyak dosanya, tapi ada jalan sebaik-baik orang yang banyak salah adalah taubat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita getuni apa yang telah kita lakukan yang tidak baik, dan kita berjanji tidak akan mengulangi, dan kita mohon ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari dengan bersungguh-sungguh. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lafat wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina fi kulli lamhat wa nafasi bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdati. Allahumma kama antalu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama walu nas'aluka Allahumma bi'aqi adurikana minujati barmata hatta la naro wa la nasma wa la nasida wa la nu'isa wa la nadaraka wa la nashkuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah tamama nikmatika wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi adada ma ahata bil buka wa asau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama ta'alu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama walu nas'aluka Allahumma bihaqqi adurikana minujati barmata hatta la nara wa la nasma wa la nasa wa la nata'araka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah tamama nikmatika wa tamama ma'rifatika wa tamama ridwanika ya wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi adada ma ahata bil buka wa asau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nurul haqqi hadi wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qaddal abdu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwa haidar takutu sasal alika ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hati al-ada wa aslahu wa ruhahu adrikni
وقضى الأرض أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك وإذا رتح قدوس حسن عليك يا شافي الخلق صلاة وسلام عليك نور الخلق هادي لنا وأسلم ورفعه أدرك وقضى الأرض أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك وإذا رتح قدوس حسن عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رجل الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلى يا سيدي من حضرة وسيلتين حضرة العلي يا أيها الغوث سلام عليك ربي بإذن وانظر إلى يا سيدي بنظرة موصلتي لحضرة العلي يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي وانظر إلى يا سيدي موصلتي يا شافي الأنبياء صلاته عليك وسلام ضلت وضلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك وسلامه ضلت وضلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافي الخلق حبيب الله صلاته عليك وسلامه ضلت وضلت التي في بلدي خذ بيدي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل لنا مسرعين الوحيدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سير دعوتنا قرب والف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل لنا مسرعين الوحيدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سير دعوتنا قرب والف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل لنا بالوحيدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سير دعوتنا قرب والف بيننا اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه الوجادة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه الوجادة اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه الوجادة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه الوجادة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه الوجادة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه الوجادة يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه الوجادة يا الله وفي هذه الوجادة الكبرى يا الله وفي هذه الوجادة الكبرى يا الله
وفي هذه المجاهدات الكبرى يا الله وفي هذه المجاهدات الكبرى وفي هذه المجاهدات الكبرى يا الله 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 استغراق الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة قوت هذا السماء وهو وجهه وسائر أوليائك يا الله يا رضي الله. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله وببركة يا الله يا الله رضي الله تعالى. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة هذا السماء وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله رضي الله تعالى. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في ذات ربك. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في ذات ربك. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في ذات ربك. وإنك على كل شيء قدير وفي الإجابة فإنك على كل شيء قدير وفي الإجابة فإنك على كل شيء وفي الإجابة. وفروا إلى الله وفروا إلى الله وفروا إلى الله وفروا إلى الله وفروا ففروا إلى الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Untuk mengakhiri acara, mari kita mengadakan nida bersama. Mari kita berdiri menghadap ke kiblat. Hadirin wal hadirat minal mujahidin wal mujahidat. Semua kesalahan